Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Nurrahma Salihah dengan NIM 232101080043 akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Nah, bisa kita lihat di PPT, apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA yang menghasilkan dua salinan yang identik. Proses ini terjadi di dalam sel sebelum pembelahan sel dan merupakan dasar untuk pewarisan sifat pada semua makhluk hidup. Lanjut saja kepada fungsi replikasi DNA. Apa saja yaitu? Nah, fungsi utamanya yaitu mewariskan informasi genetik dari sel induk ke sel anak. Hal ini penting untuk yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan organisme. Maksudnya, sel-sel baru harus dibuat agar organisme dapat tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu perbaikan jaringan. Maksudnya, replikasi DNA itu diperlukan untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat cedera atau penyakit. Yang ketiga yaitu reproduksi. Nah, di sini replikasi DNA diperlukan untuk menghasilkan sel gamet. Nah, itu contohnya seperti sel telur dan sel sperma yang mengandung informasi genetik untuk generasi berikutnya. Nah, adapun fungsi dari replikasi DNA yang lain yaitu yang pertama atau yang keempat yaitu menjaga stabilitas genom. Maksudnya di sini replikasi DNA itu membantu menjaga stabilitas genom dengan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada DNA. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu evolusi. Maksudnya di sini replikasi DNA adalah dasar untuk evolusi karena memungkinkan terjadinya mutasi. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 jenis replikasi DNA atau teori replikasi DNA. Yang pertama yaitu replikasi konservatif. Replikasi konservatif ini yaitu agar paham bisa dilihat gambarnya. Pada model ini, DNA induk itu tidak mengalami perubahan dan menghasilkan dua DNA baru yang identik dengan DNA induk. Nah, yang kedua itu replikasi dispersif. Pada model ini, basa-basa nitrogen pada kedua untai DNA induk tercampur secara acak pada kedua DNA baru. Yang terakhir yaitu yang ketiga, replikasi semi-konservatif. Pada model ini, DNA induk memisahkan diri menjadi dua untai dan masing-masing untuk menjadi cetakan untuk sintesis untai baru. Yang komplementer, model ini itu didukung oleh eksperimen Michelson dan Stahl pada tahun 1953. Agar lebih jelas bisa dilihat gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada proses replikasi DNA. Nah, yang pertama yaitu ada inisiasi, yang dimulai dengan pembukaan heliks ganda DNA oleh enzim helikase. Lalu, enzim topoisomerase membantu melepaskan tegangan pada DNA yang terurai, dilanjutkan oleh enzim perimesemen sintesis primer RNA pendek pada untaian DNA yang tertinggal, sebagai tempat awal sintesis DNA baru. Yang kedua yaitu elongasi. Nah, di sini enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke untaian DNA baru dengan mengikuti urutan basa pada urutan DNA lama sebagai acuannya. Dilanjutkan oleh DNA polimerase ini memiliki kemampuan proofreading untuk memastikan akurasi sintesis DNA. Pada untaian DNA yang tertinggal, sintesis DNA baru terjadi secara terputus-putus dalam fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Nah, enzim DNA ligase menghubungkan fragmen Okazaki menjadi untaian DNA yang utuh. Selanjutnya yaitu prosesnya yang ketiga yaitu terminasi. Di sini replikasi DNA berhenti ketika enzim helikase mencapai ujung kromosom. Primer RNA pada uraian DNA yang tertinggal didegradasi oleh enzim endonuklease. Nah, untaian DNA baru dilengkapi dengan nukleotida terminal oleh enzim telomerase. Proses replikasi DNA ini menghasilkan dua molekul DNA yang identik dengan DNA induk. Satu molekul DNA baru akan diwariskan ke sel anak perempuan dan satu molekul DNA baru lainnya akan diwariskan ke sel anak-anak laki-laki. Ada dua jenis untaian DNA baru yang dihasilkan dalam replikasi DNA. Apa yang pertama? Yaitu yang pertama adalah untai terdepan atau leading start. Nah, untai DNA baru yang disintesis ini dalam arah yang sama dengan pergerakan garpu replikasi. Yang kedua yaitu untai yang tertinggal atau lagging start
yang artinya untai DNA baru yang disintesis dalam arah yang berlawanan dengan pergerakan garpu replikasi. Nah, untai tertinggal disintesis secara fragmen-fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Nah, pada replikasi DNA ini, bila terjadi kesalahan, akan memiliki berbagai konsekuensi. Ya, salah satunya yaitu yang pertama mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi itu adalah perubahan pada urutan nukleotida DNA. Nah, mutasi ini dapat menyebabkan perubahan pada protein yang diproduksi oleh sel, yang mana itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, yang kedua yaitu kanker. Kanker itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Nah, kesalahan replika DNA dapat menyebabkan mutasi yang mengaktifkan gen kanker atau menonaktifkan gen penekanan tumor. Yang ketiga, yaitu dapat menyebabkan penuaan. Apa itu penuaan? Penuaan adalah proses alami di mana sel-sel tubuh kita memburuk dan mati. Kesalahan replikasi DNA dapat mempercepat proses penuaan dengan menyebabkan kerusakan DNA sel. Nah, adapun sel yang memiliki beberapa mekanisme untuk memperbaiki kesalahan replikasi DNA, itu seperti sistem perbaikan ketidakcocokan basa. Nah, sistem ini itu mengidentifikasi dan memperbaiki pasangan basa yang tidak cocok pada untai DNA baru. Yang kedua itu dapat diatasi dengan rekombinasi homolog, yang mana proses ini menggunakan untai DNA kromosom homolog untuk memperbaiki kerusakan pada untai DNA yang rusak. Yang ketiga yaitu perbaikan eksisi nukleotida, yang mana proses ini menghilangkan nukleotida yang rusak dari untai DNA dan kemudian mensintesis ulang nukleotida yang benar. Tapi meskipun sel memiliki mekanisme untuk memperbaiki kesalahan replikasi DNA, tapi masih beberapa kesalahan itu masih bisa lolos. Nah, kesalahan ini dapat menyebabkan mutasi, kanker, dan penuaan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA yang menghasilkan dua salinan DNA identik dengan DNA induk. Nah, pada presentasi ini DNA itu terdapat fungsi pada replikasi DNA ini terdapat fungsi teori jenis proses serta kesalahan dari replikasi DNA. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, tolong tulis di komentar dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.